Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat subscriber Munir TV dan penonton Munir TV. Sebelum kita setting router, wifi, mikrotik dan access point, perlu sedikit gambaran tentang topologi hotspot wifi menggunakan sumber internet dari TP-Link TLMR 6400. Ini adalah sebuah TP-Link MR 6400 yang mensuplai internet lewat sinyal 3G dan 4G. Kemudian sumber internet dari MR 6400 ini masuk ke mikrotik Ether 1. Nah, IP dari MR 6400 ini adalah DHCP, dinamis alias default atau tidak disetting IP-nya, sehingga Ether 1, LAN yang masuk ke Ether 1 ini adalah IP DHCP atau IP dinamis, jadi tidak melakukan settingan IP khusus untuk statis. Nah, dari Ether 2 inilah keluar ke access point, kita beri IP 10.10.10.1. Setelah masuk ke access point, maka IP dari access point menggunakan CPE 220, sedangkan mikrotik menggunakan RB750. Access point CPE 220 ini dengan IP 10.10.10.2 langsung memancarkan wifi ke device atau handphone atau PC atau laptop Anda. Itu gambaran topologi, dan pada kesempatan ini kita akan melakukan settingan router wifi LTE MR 6400, kemudian settingan sederhana dari mikrotik RB750, dan settingan sederhana juga dari access point TP-Link CPE 220. Langsung digunakan di pengguna atau dalam usaha hotspot wifi Anda. Oke, simak penjelasan sampai tuntas. Sahabat subscriber dan penonton Munir TV, penyimak konten Munir TV yang dirahmati Allah, saya doakan Anda sehat, bahagia hari ini dan hari-hari yang akan datang serta selamanya. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang settingan MR 6400, kemudian mikrotiknya dan access point atau pemancar wifi-nya. Jadi dalam usaha hotspot wifi menggunakan sinyal 3G dan 4G dengan topologi yang akan kita bahas pada hari ini. Pada kesempatan ini yang pertama kita lakukan settingan TP-Link TLMR 6400. Ini sudah terkoneksi karena sebelumnya sudah terkoneksi. Kita bisa melihatnya, status sudah ready. Kemudian kita masuk pada IP TP-Link MR 6400 192.168.1.1. Kita akan enter. Pada saat kita masuk, ini kita tutup saja untuk iklan ini. Kita akan dimintai untuk membuat password dan konfirmasi password. Oke, kita buat saja. Buat sesuai dengan keinginan dan mudah diingat. Kita klik let's go, let's started. Oke, pada tahapan ini kita bisa cari GMT 07 untuk Indonesia. Ini Bangkok Jakarta dan next. Ya, Telkomsel karena kartu SIM-nya sudah masuk, sudah terbaca secara otomatis. Kita klik next saja. Oke, sekarang untuk password dan ini kita tidak perlu rubah-rubah karena ini akan kita enable-nya dihilangkan, dan SSID-nya ini akan hilang karena kita akan menggunakan mikrotik dan access point. Kita next saja.
Oke, ini sudah berhasil. Next, finish. Settingan untuk topologi ini sesimpel itu. Sekarang kita coba melihat dengan klik advance status ya. Sahabat Munir TV bisa lihat bahwa MR6400 sekarang terkoneksi dengan tipe WCDMA, ini 3G. Kemudian bandnya adalah band 1, itu frekuensi 2100. Sinyal, kekuatan sinyalnya 50%, RSS reference sinyal strength indikatornya 103. Ya, semakin ke bawah semakin bagus. Oke, kita coba tes online. Apakah masih belum bisa jalan? Oke, ini sudah bisa. Sahabat Munir TV, sekarang sudah tersambung dengan Mikrotik Ether 1, sumber internet dari MR6400, dan Ether 2 langsung masuk ke laptop yang nanti kita akan pindahkan ke access point. Sekarang sudah terhubung Mikrotik RB750, login admin, passwordnya kosong, dan kita klik tepat di bawah MAC address ini untuk kita pakai agar MAC addressnya muncul. Jika Anda klik di bawah IP address, kadang-kadang sulit untuk muncul. Oke, kita klik connect. Ini adalah tampilan Mikrotik RB750. Yang paling penting adalah kita memperpendek cara kerjanya, cara settingnya, mulai dari router MR6400 ke Mikrotik sampai ke access point. Jadi sebelumnya TLN MR6400 sudah dibuat simple. Sekarang Mikrotik cara settingnya dibuat simple juga. Kita langsung saja IP DHCP client. Kita klik DHCP client ini, menu, dan klik tambah. Karena internetnya di Ether 1, kita langsung apply. Oke. Pastikan di sini bound ya. Ini sudah bound. Oke. Langkah yang kedua, kita akan tambahkan IP address-nya untuk Ether 2. Untuk Ether 1-nya sudah terbaca, Ether 2-nya sesuai dengan topologi 10.10.1/24 di Ether 2. Apply, oke. Langkah yang ketiga, kita langsung buat IP firewall NAT. Pada tab NAT ini kita tambah, pada tab general, C-nya tetap, out interface-nya Ether 1, accent-nya masquerade. Jadi masquerade. Apply, oke. 3 langkah itu. Langkah yang berikut adalah IP DNS. Kita hanya centang saja, apply, oke. Itu poin pentingnya. Sekarang kita coba tes sinyalnya, apakah internetnya sudah masuk atau belum. Klik new terminal, kita ping dulu Google, enter. Ternyata internetnya sudah masuk. Langkah yang berikut, kita buat hotspotnya, IP hotspot. Pada tab server ini hotspot setup. Karena wifi nya di Ether 2, kita ke Ether 2. Next sampai selesai. Oke. Kemudian kita pindah ke tab user untuk membuat sebuah voucher uji 1, passwordnya 123. Kita buat satu lagi, adminnya kita delete saja. Kita tes satu lagi, uji 2, 123.
uji 3. Ini login dan passwordnya. Oke. Karena LAN-nya terhubung dengan laptop, kita bisa masuk lewat IP-nya. Nah, ini sudah sukses, sahabat Munir TV. Ini terkonek dengan laptop, dan ini tidak ada yang terkonek dengan WiFi. Oke. Ini karena mikrotiknya sebelumnya sudah diisi dengan login, jadi tinggal kita masukkan uji 1, passwordnya 123, klik masuk. Oke, sukses. Dan sekarang kita coba untuk masuk online. Apakah ready? Nah, ini dari Mikrotik kita sudah bisa akses TL 6400. Coba kita refresh apakah bisa tersambung untuk membuktikan kalau kita terkoneksi. Oke, ini minta password lagi 2123. Oke, ini masih terhubung dengan LAN. Kita refresh sambil tes online. Ya, ini kita sudah terhubung dengan TL 6400 lewat Mikrotik. Jadi tidak terhubung lewat WiFi, tapi lewat kabel LAN yang terkoneksi dengan Mikrotik. Sekarang kita lihat sinyalnya terhubung dengan LTE dan band 8. Band 8 ini 900, frekuensi 900. Kita coba melakukan perubahan di networking internet. Di sini karena 4G preference, coba kita tes di 3G. Ini menggunakan antena 3G only. Oke, sekarang sudah terhubung dengan 3G only. Kita lihat statusnya apakah sudah berubah. Ya, sudah berubah menjadi WCDMA. Oke, sinyal strengthnya sahabat Munir TV. Oke, sekarang sudah sukses. Kita terhubung lewat network 3G atau 3G only. Belum terhubung dengan WiFi, tapi terhubung dengan kabel LAN lewat Mikrotik, lewat login. Kalau kita buktikan dengan 10.10.10.1 yang kita buat tadi, maka kita terhubung dengan Mikrotik. Oke, saya simpel itu. Sekarang sudah terhubung dengan sinyal 3G dan kita sudah terkoneksi dengan MR 6400 lewat Mikrotik. Artinya tahapan 1 settingan MR 6400, tahapan 2 settingan Mikrotik, dan sekarang kita sudah mengakses Mikrotik menembus TL 6400. Jadi kita akses router 6400 lewat Mikrotik Ether 2. Oke, itu ya. Oke, sudah bekerja dalam frekuensi 3G only dan kita sudah sukses masuk sampai ke YouTube. Oke, itu settingan Mikrotiknya, sesimpel itu. Nanti setelah kita setting access point, kita akan lakukan finishing dengan melihat hal-hal poin-poin penting baik di router TLMR 6400, Mikrotik maupun access point itu sendiri. Oke, jangan ribet, silahkan setting simple saja dan kita akan setting access point. Kita akan lakukan settingan access point menggunakan TP-Link CPU 220. Sudah terkoneksi lewat LAN, jadi kita lakukan open networking. Kita rubah dulu, melakukan perubahan IP secara manual. Oke, caranya klik pada menu WiFi, klik open networking. Setelah terbuka, ya, terbuka seperti ini, kita akan klik local area networking dan properties.
kita properties, kita akan buka IP 4 ini, Internet Protocol versi 4. Kita use for IP address, kita masukkan IP 168, di sini 150 saja, 0 150. Kemudian di sini 192.168.0.254, ini adalah IP-nya 254. Oke. Ya. Setelah kita lakukan settingan manual, kita akan buka di sini 192.168.0.254. Oke, dan sekarang sudah bisa terhubung. Yang pertama lakukan adalah masukkan user bawaan dan passwordnya. Admin, bawaannya adalah admin, password admin. Kita akan pindah ke negara Indonesia, region. Oke, Indonesia. Jangan lupa setuju, I agree to this term of use, klik login. Oke, sekarang kita diminta untuk membuat password baru. Silakan kita buat password baru, admin 123, ini nama user barunya. Passwordnya kita bisa buat 123 admin, konfirmasi lagi 123 admin, finish. Oke, pada posisi pertama kali kita masuk ke posisi access point. Jadi ada mode CP220 ini banyak, mode access point, mode client, mode repeater, mode bridge, access point router, dan access point client router. Pada posisi access point kita pertahankan di situ. Yang paling penting adalah kita rubah nama wifi-nya. Nanti akan kita lakukan perubahan nama ini untuk pancarkan wifi kita. Channel width-nya di 20 saja, kemudian yang lain-lainnya bisa dibiarkan auto. Kemudian transmit power-nya di sini maksimal 8, kita bisa taruh mengurangi sedikit. Kemudian sekarang kita melakukan perubahan nama wifi-nya. Nama wifi-nya adalah CPE Wi-Fi. Kemudian security-nya tidak perlu, keamanan karena kita akan blok dengan MikroTik. Ini kita apply dulu, yang ini juga di apply. Kita lakukan perubahan distance ini 5 kilo. Ini apply lagi. Jangan lupa save di atasnya. Oke, itu sudah selesai. Apakah sudah ada? Iya, CPE Wi-Fi sudah ada. Sekarang kita bisa melakukan networking perubahan LAN sesuai dengan topologi. Topologi yang kita buat adalah IP static. IP static ini pada menu LAN ya. Static 10.10.10.2. Pada subnet masknya kita bisa 255.0.0.0. Pada IP gateway-nya kita bisa beri IP gateway dari MikroTik 10.10.10.1. Primary DNS-nya pakai Google saja 8.8.8.8. Secondary-nya juga punya Google 8.8.4.4. Oke, kira itu yang paling penting. Kita apply. Kita akan menunggu beberapa saat karena ini perubahan IP dari 192.168.0.254 ke 10.10.10.2 yang ini. Jadi sedikit lama perubahannya, nanti akan blank di area ini karena terkoneksi dengan sinyal baru. Oke, ini sudah berubah. Oke, apakah sudah bisa terkoneksi? Kita kembalikan lagi.
connect CPE Wi-Fi. Oke, sekarang sudah terkoneksi dengan CPE Wi-Fi, dan kita akan masukkan kabel ke mikrotik. Jadi sahabat Munir TV bisa lihat terkoneksi dengan dari LAN dari access point masuk ke mikrotik Ether 2. Oke, sekarang sudah terhubung. Kita coba untuk masuk ke, ya sudah masuk. Oke, tadi passwordnya uji 1, usernya 123. Oke, sudah lolos masuk. Sekarang sudah terhubung dengan access point CPE Wi-Fi. Ya. Coba online sekarang. Google Search sudah bisa masuk. Oke, sudah sukses. Sekarang coba kita masuk YouTube untuk mengkoneksi. Sahabat Munir TV, kita sudah sukses melakukan settingan, mulai terhubungnya TP-Link TL-MR 6400 masuk ke mikrotik Ether 1, Ether 2 masuk ke access point CPE 220 dengan nama Wi-Fi CPE Wi-Fi. Oke, sekarang karena TP-Link 11 ini adalah nama Wi-Fi dari TL6400, TLMR 6400, kita akan hilangkan ini. Nah, untuk membuktikan kalau hubungan antara access point, mikrotik, dan TL6000 6400 ini terhubung, kita akan masuk lewat CPE Wi-Fi ini dari access point CPE. Kita akan panggil atau masuk ke IP-nya TP-Link TL-MR 6400, yaitu 192.168.1.1. Apakah bisa tembus untuk mengakses? Ya, sukses untuk mengakses TL-MR 6400. Kita akan masuk. Jadi sahabat Munir TV, Anda bisa lihat masih terhubung CPE Wi-Fi, dan kita langsung mengakses TL6400. Ya, sukses masuk. Kita bisa melihat sinyalnya adalah sinyal 3G pada band 1. Kemudian yang paling penting adalah di menu wireless setting. Nah, di sini poin pentingnya. Kita hanya menghilangkan, jadi enable wireless radionya di centangnya dihilangkan. Klik save, maka nama Wi-Fi yang ini akan hilang, TP-Link A11 ini. Oke, ini sama ya, ini sama. Kita akan refresh, apakah nama Wi-Fi-nya masih ada di wireless setting. Oke, butuh beberapa saat untuk ininya hilang. Oke, ini enable wireless radio kita sudah hilangkan. Kemudian kita sudah bisa online. Kita lakukan uji speed. Ini sudah bisa masuk YouTube. Kita tutup dulu untuk kita tes speed. Ini terhubung dengan MR 6400 pada frekuensi
2100 ya, 3G. WCDMA band 1. Band 1 itu 3G band 2000, frekuensi 2100. Oke, sekarang downloadnya tembus ya. Ini kita sudah terhubung dengan Mikrotik, sudah masuk lewat voucher. Dibuktikan kalau kita masuk ya, ini adalah uji 1. Kita terhubung dengan uji 1 lewat Mikrotik, dan kita bisa terhubung lewat MR 6400. Oke, sudah selesai settingan kita sudah hilangkan ya. Sahabat Munir TV bisa lihat sendiri nama wifi dari TL ini. Kita lihat nama wifi-nya ya, TP-Link A11A. Apakah masih muncul di sini? Sudah tidak ada. Simpel itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Munir TV mengusahakan untuk membuat lebih simpel, lebih praktis, lebih sederhana untuk teman-teman semua, agar bisa membangun jaringan hotspot wifi menggunakan sumber internet dengan TP-Link TL MR 6400, Mikrotik RB750, dan akses point CPE 220. Sukses untuk Anda. Saya doakan Anda tetap sukses, bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.